Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Herunisa. Saya di sini bersama teman-teman saya yang bernama Putra Bagus Nurmawan dan juga Fahri Muhammad Isnaini. Kita bertiga akan sharing ke kalian tentang Pancasila modal usaha bangsa di tengah tantangan revolusi industri 4.0. Langsung aja kita simak videonya. Sejak reformasi bergulir hingga saat ini, Pancasila telah mulai dilupakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan Pancasila. Apabila terdapat kekeliruan, hal itu dikarenakan adanya pihak yang membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Meskipun demikian, terdapat keyakinan bahwa persatuan dan kesatuan nasional baik yang bernuansa struktural maupun kultural tetap dapat dipertahankan di negeri ini. Sebab Indonesia didirikan atas dasar rasa penderitaan yang sama akibat penjajahan asing ratusan tahun yang lalu, bukan atas dasar falsafah non-primordialisme. Pancasila merupakan paham yang berpendirian bahwa suatu bangsa adalah semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun golongan. Pancasila bukan semata-mata sebagai ideologi negara saja, melainkan vision of state yang dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Tantangan utama dalam membangun bangsa adalah bagaimana negara memberikan identitas yang kuat agar dapat memberikan perasaan istimewa, lain daripada yang lain. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan arah perubahan sosial akan mendukung eksistensi masyarakat Indonesia yang memiliki sustainability yang mantap dan dinamis. Implementasi Pancasila sebagai dasar bagi perubahan sosial membutuhkan landasan sosiologis yang dapat diterjemahkan dalam visi, misi, dan tujuan negara. Harapan ini dapat terwujud apabila masa depan Indonesia dibangun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisir nilai-nilai unggul apa saja yang dapat kita kembangkan. Yang kedua, menciptakan interaksi yang sehat dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menanggapi segala persoalan yang muncul secara proaktif, bukan reaktif atau represif, sehingga menepis berbagai potensi kekerasan. Interaksi yang muncul akan terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dalam kehidupan sehari-hari. Kesinambungan proses ini pada akhirnya akan memunculkan suatu tata aturan yang mengatur perilaku mereka, dari yang daya ikatnya paling rendah sampai yang lebih kuat. Tata aturan itu berupa nilai-nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai perekat dan pengikat bangsa. Nilai-nilai yang dibagi bersama itu dipersepsi menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, antar etnis, bahkan antar bangsa, sesuai dengan konteks dan setting sosial yang berbeda. Akibatnya, jika Pancasila dijadikan arah bagi perubahan sosial, maka diperlukan redefinisi dengan mengadopsi nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender. Di samping itu, pendekatan sosiologi ini juga mengasumsikan bahwa penafsiran terhadap Pancasila dibangun melalui interaksi yang bersifat sukarela dari para pelaku yang otonom. Sehingga pemahaman terhadap Pancasila merupakan proses yang tidak pernah selesai. Oleh karena itu, interaksi sosial yang dibangun bersifat konstitutif, yang preferensinya tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur. Karena pada saat yang sama, interaksi hanya dapat terjadi melalui perjumpaan yang terus-menerus antar pelaku. Menempatkan Pancasila sebagai arah perubahan. Sosial Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai sistem nilai yang dapat membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebagai identitas, Pancasila merupakan suatu perangkat, konsep, dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, antar sesama manusia, serta
antara manusia dan alam semesta, yang terwujud dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hubungan ini bersifat dinamis dan terbuka, terutama pada upaya pembentukan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa ini membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten agar dapat mengatasi semua persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sinergi setiap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa diperlukan untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional. Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai arah perubahan sosial dan pranata sosial kemasyarakatan merupakan upaya yang perlu dilakukan melalui upaya mendefinisikan Pancasila secara sosiologis untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui 3 hal. Yang pertama, aktualisasi nilai-nilai dan penguatan ketahanan Pancasila dalam menghadapi derasnya arus budaya global. Yang kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Serta yang ketiga, mendorong kerjasama yang sinergis dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai visi bersama mewujudkan Indonesia yang baru. Menempatkan Pancasila sebagai visi membangun masa depan Indonesia dihadapkan pada 2 hal yang sangat fundamental, yaitu grand solidarity, rasa kebersamaan untuk membangun bangsa, dan grand reality. Sebuah realitas agung sebagai sebuah bangsa yang demikian besar dan kaya, maka grand reality dalam konteks masa kini berarti usaha mensejahterakan rakyat, mempertinggi kecerdasan anak bangsa, menjaga martabat bangsa, menciptakan rasa aman, dan memberikan hak-hak rakyat berdasarkan rasa keadilan. Oleh karena itu, persoalan Pancasila sebagai asas perubahan sosial merupakan persoalan kehidupan masyarakat yang telah memiliki relasi atau hubungan tertentu dalam struktur sosial. Dalam arti demikian, maka Pancasila merupakan seperangkat nilai yang dapat dipercaya sebagai perekat komunitas yang ditentukan secara kultural, sehingga komunitas baru akan muncul dalam berbagai tingkat berbeda dalam budaya yang berbeda pula. Meminjam bahasa Fukuyama, kepercayaan atau trust adalah efek samping yang penting dari norma-norma Pancasila yang kooperatif yang mewujudkan perubahan sosial. Jika suatu anggota masyarakat dapat menjaga komitmen, menghormati norma-norma, saling tolong-menolong, dan menghindari perilaku yang oportunistik, maka berbagai anggota masyarakat lain akan terbentuk dengan cepat dan akan mampu mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Secara konstitusional, negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebinekaan. Konsekuensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial yang maju dan kreatif, memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik, tatanan sosial politik yang demokratis, dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan. Secara garis besar, Pancasila ditempatkan sebagai pedoman nilai dan norma yang diimplementasikan dalam aturan yang mengatur tindakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sosial perlu menyerap prinsip moral dan nilai Pancasila yang mendukung dan menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil, makmur, aman, dan sejahtera.